Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan kali ini adalah permainan yang sangat menarik yang ingin sekali saya tunjukkan kepada Anda. Tetap masih Polgar Challenge. Di sini permainan antara Grandmaster Awonder Liang, pemain hebat Amerika Serikat, menghadapi International Master Gunay Mamajada Azerbaijan, dan ini berlangsung pada ronde kelima, teman-teman. Dan ini merupakan salah satu permainan terbaik dan kombinasi skakmat terbaik pada era junior 2021 ini. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, di sini putih dipegang oleh Awonder Liang memulai langkah dengan kuda ke F3, pembukaan reti atau Jukertot, D5, G3, yaitu dengan mempersiapkan Fiancé satu gajah sehingga ini mengarah kepada King's Indian Attack, pion ke C6, gajah ke G2, gajah ke G4, rokade, kuda ke D7, C4, langsung menawarkan pertukaran pion. Sebelumnya mohon maaf karena saat ini lagi hujan, jadi mungkin ada petir beberapa ya. Tapi semoga suara saya terdengar dengan jelas. Di sini gajah memukul kuda, di mana setelah gajah memukul gajah, kuda ke E5 langsung mengancam gajah dan juga mengancam pion. Di sini putih masih merasa cukup penting gajah sehingga gajah mundur ke G2, maka kuda memukul pion, D3, mengusir kuda. Di sini cukup banyak kuda untuk kembali. Dan hitam lebih memilih kuda ke D6. E4 menawarkan pion pusat, E6. Di sini mempersolid pion pusat sekaligus juga nantinya mengaktifkan bagi gajah. Kuda ke C3, kuda ke E7, pion ke H4. Di sini dengan rencana di mana kuda nantinya akan berkembang sehingga pion akan maju langsung mengusir kuda. Menteri ke D7 mungkin saja mempersiapkan rokade panjang. Gajah ke E3, pion memukul pion, pion memukul pion, kuda ke C4. Di sini langsung mengancam gajah, juga mengancam pion. Di sini menteri ke E2, yaitu mensupport gajah, juga mensupport pion. Kuda memukul gajah, menteri memukul kuda, kuda ke C8. Di sini mencoba bermanuver ke petak yang lebih aktif dan juga membuka pengaktifan bagi gajah. Di sini benteng ke D1 mengancam menteri ke C7 sehingga menteri ke G5. Menteri ke G5 bertujuan untuk supaya gajah tidak bisa aktif, karena apa? Jika gajah ini berpindah, maka pion G7 menjadi serangan. Pion ke H6, menteri ke G4, kuda ke B6. Dan di sini kita lihat posisi cukup stabil kedua pemainnya dan cukup sulit mungkin untuk menemukan attack ide di dalam posisi ini. Dan putih memainkan dengan E5 teman-teman, mengorbankan pion lagi-lagi pengaktifan perwira nantinya. Dan di sini hitam tidak menerima dengan H5. Tetapi sebelumnya justru menteri memukul pion adalah opsi terbaik. Apabila benteng ke E1, barulah H5 teman-teman. Kenapa demikian? Karena menteri sudah melindungi pion. Apabila menteri menyelamatkan diri, maka menteri juga menyelamatkan diri. Dan apabila pertukaran menteri, kita lihat ke depan bahwa di dalam posisi seperti ini teman-teman, hitam akan menukarkan perwira dan unggul pion ke depan. Dan kita kembali di dalam posisi ini pion ke H5 sehingga menteri berpindah ke G5. Di sini sudah berbeda dengan posisi sebelumnya di mana menteri mensupport pion pusat. Kuda ke D7 mengetek pion ke depan, benteng ke E1. G6 di sini mencoba untuk menjebak menteri ke C1 langsung. Karena apabila kita ambil langkah slow B3 misalkan, maka gajah ke H6 teman-teman. Dan menteri terjebak. Satu-satunya langkah untuk menyelamatkan menteri ialah dengan mengorbankan benteng, di mana kuda sebelumnya melindungi petak penting F6. Dan tetapi setelah pertukaran kualitas kita lihat jelas benteng lebih kuat dibandingkan kuda, dan di sini gajah juga nantinya sebagai pelindung bagi raja, jelas hitam lebih baik. Dan untuk itulah kita kembali di dalam posisi seperti ini, menteri ke C1, di sini rokade panjang teman-teman. Tetapi sebelumnya saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa gajah ke H6 tetap adalah opsi terbaik, di mana setelah menteri berpindah rokade teman-teman.
dan komputer menunjukkan hitam maupun putih masih cukup sebanding. Namun kita kembali di posisi ini dengan rokade sayap menteri, dilanjutkan dengan menteri kembali ke F4. Di sini langsung mengancam pion F7. Bagaimana hitam untuk menyelamatkan pion ini? Tidak bisa ya, di sini gajah ke G7. Apabila semisal kuda ke B6, maka di sini benteng langsung memukul benteng skak. Karena apabila raja yang memakan, maka benteng juga akan hilang ke depan. Dan apabila di dalam posisi seperti ini menteri yang makan, pion akan hilang jelas. Di posisi ini kita lihat pion E6 dan pion G6 menjadi pion lemah. Dan kita kembali. Sehingga di posisi ini hitam mempasrahkan pionnya dengan gajah ke G7, maka menteri memukul pion. Dan kita lihat juga maka pion akar sudah hilang sehingga pion yang disupport menjadi lemah. Di sini kuda memukul pion pusat mengancam menteri sehingga menteri memukul pion skak. Raja ke B8, kuda ke E4, langsung mensentralisasi kuda. Kuda ke D3, di sini mengancam benteng juga mengancam pion. Di sini benteng ke E3, langsung mengorbankan pion teman-teman. Tetapi ini pion beracun dan hitam menerima. Sebelumnya bahwa kuda mundur adalah opsi terbaik, di mana benteng memukul benteng skak, benteng memukul benteng. Di sini kuda masih cukup baik untuk kembali ke depan sebagai perlindungan. Tetapi kita akan melihat bedanya dengan jelas, di mana di posisi ini kuda memukul pion, maka jelas benteng ke B1. Kita lihat langsung mengancam file B ke depan. Di sini benteng ke D1 skak, maka pertukaran tentunya. Di sini mengancam benteng dan benteng ke B3. Lihat teman-teman. Dan di sini apa yang harus dilakukan oleh hitam? Hitam memainkan dengan raja ke A8, mengamankan dan melepaskan pakuan sewaktu-waktu ke depan. Karena apa? Tekanan terhadap pion C6 cukup banyak ke depan. Sebelumnya bahwa gajah ke D4 adalah langkah untuk memperlama skakmat. Tetapi akan hilang satu perwira dengan benteng ke D3. Maka jelas di dalam posisi ini kita lihat teman-teman, menang satu perwira, menang permainan. Dan untuk itulah kita masih mencoba dengan raja ke A8. Di sini dilanjutkan dengan kuda ke D6, mengancam pion ke depan, benteng ke B8. Maka coba kawan-kawan, jika Anda di posisi ini, Anda pause video ini, temukan langkah terbaik Awonder Liang di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan benteng memukul pion, pengorbanan benteng. Benteng menerima, menteri ke E8 skak. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Di sini menteri menutup. Apabila benteng menutup, maka jelas dilanjutkan dengan gajah memukul pion skak. Menteri memukul gajah, maka menteri memukul menteri skak, benteng menutup, dan skakmat. Dan untuk itulah teman-teman, apapun opsi yang dilakukan oleh hitam, di sini jelas putih sudah unggul, di sini menteri menutup, maka dilanjutkan tetap dengan menteri memukul pion. Ancaman juga skakmat. Di sini A5 teman-teman. Jika sebelumnya gajah ke D4 untuk mensupport pion ke depan, maka kuda akan memukul benteng. Maka jelas di posisi ini apapun opsi selanjutnya ada open skak ke depan, maka akan skakmat teman-teman. Ya semisal langkah delay dilakukan skak, gampang saja menghindar, dan apapun langkah selanjutnya jelas menteri memukul menteri skakmat. Dan kita kembali di posisi ini pion ke A5, maka dilanjutkan dengan kuda ke C8, di mana akan melakukan skak ke depan sehingga raja tak dapat berpindah, di mana tujuan pion maju ke depan untuk melarikan raja. Gajah ke D4 menutup skak ke depan, tetapi tetap menteri ke A6 skak, gajah menutup, maka diakhiri dengan kuda ke B6. Beautiful checkmate seperti pada thumbnail teman-teman. Kita lihat di sini gajah sedang dipaku dari menteri sehingga tidak bisa memukul, dan jelas di posisi ini tercipta skakmat indah. Bagaimana teman-teman permainan ini? Sungguh luar biasa ya. Dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita semuanya dan juga membantu bagi sahabat yang merequest tentang partai ini. Dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan fajal. Selamat menjawab melalui kolom komentar. Dan berikut teman-teman fajalnya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Oke, putih melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini dari Catur Talk Indonesia pada agenda pecatur junior dunia. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, sehingga kami semakin bersemangat lagi di dalam membuat konten catur selanjutnya, dan YouTube semakin merekomendasikan video ini sehingga semakin banyak ditemukan oleh sahabat pecinta catur.
Dan jika ada salah kata, kami mohon maaf dan selamat berbuka puasa. Dan akhir kata, mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.